Ya kasarnya mah gue inovasi gak inovasi juga tetap digaji gitu kan. Jadi kan di strata masyarakat kan ada yang di top, middle, bottom. Jangan-jangan inovasi itu ekonominya di jangka panjang semua itu akan menjadi winners gitu kan. Seperti zaman dulu agriculture, orang-orang yang awalnya petani, dia di PHK dulu nggak punya kerja, tapi lama-kelamaan setelah stabil dia akan gabung menjadi buruh di manufaktur. Nah tapi di jedanya ini kan akan ada orang-orang yang tersisihkan. Nah inilah maksudnya yang harus jadi pertimbangan. Ternyata ada sisi lain inovasi yang berakibat ketimpangan ekonomi yang disebabkan tadi ada orang yang jadi nggak kerja, ada orang yang asalnya gajinya ada di middle class, dia turun kelas karena gajinya turun, tapi di sisi lain orang yang bisa mendapatkan benefit dari inovasi ini jadi lebih produktif dan gajinya naik, maka ada istilah polarisasi pekerjaan. Nah lalu pertanyaannya kenapa kalau gitu, apakah ini ada hubungannya dengan kondisi Amerika atau kondisi Eropa gitu? Kenapa justru di Amerika ketimpangan tinggi tapi orang semakin berinovasi, tapi kalau di Eropa ketimpangannya rendah tapi level inovasinya lebih kecil daripada Amerika misalkan. Ya saya melihat sebenarnya ini kan urusannya dengan labor market regulation ya. Jadi kalau di Amerika ini karena regulasinya sangat fleksibel gitu ya, lu di PHK hari ini ya udah besok nggak bisa kerja gitu kan, dan nggak ada tuh istilah harus bayar pesangon gaji 2 tahun gitu kan. Nah sehingga semua orang itu dituntut untuk terus berinovasi gitu. Jadi labornya sangat fluid. Ketika dia jadi loser, ketika dia kalah, maksudnya dia terkalahkan dalam industri tersebut, ya dia harus dipaksa kan untuk bisa berinovasi, entah itu membuat perusahaan baru, entah itu pindah sektor industri dan lain sebagainya. Ini kalau cerita mikronya ya. Tapi kalau di Eropa ini karena labor marketnya begitu stabil, begitu rigid, ini jadi salah satu resistensi juga buat perusahaan untuk lebih berinovasi gitu. Ya karena ya kasarnya mah gue inovasi gak inovasi juga tetap digaji gitu kan. Ya, itu mental PNS banget ya. Enggak PNS sekarang nggak kayak gitu lah. PNS sekarang udah lebih udah berubah lah. Iya. Tapi maksudnya itu ada faktor juga, labor market stability ini juga jadi penghambat inovasi gitu. Tapi ya di sisi lain nggak menjaga ketimpangan jadi nggak terlalu timpang karena perlindungan buruhnya terjamin, tapi di sisi lain juga tidak men-challenge tenaga kerja untuk lebih banyak berinovasi. Dan menurut saya kalau lihat case tadi Indonesia lebih mirip US ya, maksudnya atau nggak tahu, maksudnya ini debatable sih. Kira-kira debat. Atau kalau misalnya inovasi itu ngebikin lebar bottom of pyramidnya. Maksudnya? Jadi kan di strata masyarakat kan ada yang di top, middle, bottom. Yes. Jangan-jangan inovasi itu ngebikin lebar bottom of piramidnya. Jadi semakin banyak gitu orang yang di bottom of pyramid. Ya, jadi akhirnya memang sekarang kan maksudnya sejak tahun 60-an juga banyak buku-buku yang bilang hari ini ketimpangan begitu meningkat gitu ya. Ketimpangan itu kan definisinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya. Nah, itu tadi yang menurut Mas, orang miskin makin banyak, bottom of pyramid, tapi orang kaya juga makin banyak, yang di tengah-tengah ini yang hilang gitu. Atau mungkin secara absolute poverty terus nurun kan, maksudnya ya orang makin hari makin bagus kehidupannya, tapi orang yang ada di atas pertumbuhan kekayaannya itu jauh lebih cepat daripada orang yang di bawah gitu kan. Nah yang sejak tahun 60-an tren ini banyak akhirnya meramalkan faktornya apa aja sih yang bikin ketimpangan meningkat. Ada yang bilang harta warisan, kalau Piketty bilang wealth inequality ini berbahaya, ada yang bilang misalnya pendidikan, education ini justru yang semakin melanggengkan ketimpangan. Nah, ada yang bilang salah satunya adalah inovasi tadi. Ya tadi karena akan ada winner and loser dalam sebuah proses inovasi. Orang yang bisa survive, dia akan naik kelas, dia akan jadi lebih meningkat produktivitasnya. Tapi orang yang nggak survive, ya dia justru akan kena PHK dan lain sebagainya. Ya contohnya otomasi labor ini kan banyak terjadi ya, misalkan teller yang digantikan oleh ATM, terus Google sekretaris yang digantikan Google Calendar ya tadi itu. Makanya lagi-lagi middle class ini yang menjadi fenomena kalau di negara maju sudah mulai hilang karena
mereka masuk ke low class atau high class. Walaupun Indonesia beda case ya, middle class-nya masih tumbuh hingga hari ini gitu. Ya panjang lebar sih kalau kita bicara tentang itu. Nah, kalau misalnya middle class itu kayak gimana sih, Yor? Kan kalau saya low class udah kebayang lah. Low class itu ya orang-orang pendapatan, orang, kalau saya kan orang miskin lah. Kalau nggak high class kan orang kaya. Nah, kalau misalnya lo definisin middle class itu kayak gimana, siapa sih? Gitu. Ya memang ini pada akhirnya mensimplifikasi strata ekonomi ya. Maksudnya kita hanya membagi dunia ini hanya tiga orang gitu, high class, middle class, dan low class gitu. Ya tapi itu untuk permulaan itu oke lah gitu, walaupun nanti akan banyak diskursus kan siapa yang dikategorikan middle class, parameternya apa dan lain sebagainya. Tapi kenapa banyak orang yang optimis dengan middle class ya, karena middle class ini konsumsi ekonominya juga besar kan. Tapi siapa sih middle class? Siapa middle class di Indonesia kalau misalnya lo beropini untuk mendefinisikan? Iya. Gak apa-apa lo beropini untuk mendefinisikan. Parameternya yang nge-set banyak ya. Kalau misalnya salah satunya World Bank. World Bank itu dia ada parameternya middle class juga, ada vulnerable class, ada vulnerable middle class, ada middle class, ada yang upper middle dan lain sebagainya. Cuman ya itu ada angkanya. Saya lupa angka satunya. Misalkan gaji di atas 4 juta kalau nggak salah dan lain sebagainya. Cuman poinnya kan middle class ini bisa kita define sebenarnya adalah orang yang sudah cukup mapan economically gitu ya. Dan dia itu melakukan spending ekonomi yang dia berkontribusi dalam mengenerate pertumbuhan gitu. Dan memang masalahnya middle class di kita ini banyak orang-orang yang bukan middle class yang sudah mapan, tapi middle class yang vulnerable ini. Jadi yang bahasanya apa, orang miskin kagetan gitu ya. Ya apalagi dengan COVID dan fenomena saat ini yang biasanya mereka hidup sebagai middle class, tapi karena terpukul oleh COVID, akhirnya dia jadi turun kelas ke low class gitu. Jadi pada akhirnya pertanyaan utamanya kan, apakah middle class ini adalah orang yang paling diuntungkan dengan adanya inovasi, atau justru sebaliknya middle class ini adalah orang yang dirugikan oleh hadirnya inovasi. Beberapa penelitian yang tadi saya sebutkan, kalau di negara maju justru middle class ini adalah yang ternyata dirugikan. Loh, kok bisa? Ya karena kalau kita melihat, kalau zaman dulu kan kita melihatnya kelas pekerja itu ada high skill, low skill gitu kan. Cuman literatur saat ini lebih banyak mendefinisikan 3 hal: high skill, low skill, middle skill. Middle skill ini kan mereka yang pekerjaannya manual, repetitif, dan administratif. Kalau low skill ini betul dia manual, tapi dia nggak repetitif gitu. Ya maksudnya janitor gitu, ngelap, yaitu repetitif dalam arti dia ngelap gitu ya. Tapi kan ngelap itu butuh skill yang skillnya nggak high lah, setengahnya nggak high, dan itu nggak middle juga gitu kan. Dan robotisasi ini nggak worth it untuk dilakukan dalam low skill working gitu kan, low skill task gitu. Yang ngapain juga kita pakai robot untuk ngelap cost-nya dikit gitu kan. Cost-nya juga dikit juga gitu. Cost-nya dikit juga, mendingan gue bayar low skill ini gitu ya. Ya pengantar barang, terus ride hailing driver gitu kan. Misal ya itu akhirnya nanti nyambung ke autonomous vehicle ini kan sebenarnya sebesar apa peluangnya, karena mendingan gue bayar supir murah kasarnya gitu kan. Nah, pada akhirnya ternyata bisa jadi, maksudnya beberapa literatur menceritakan yang paling rentan terhadap inovasi ini adalah orang-orang yang ada di tengah gitu, ya middle class, atau ya kita bahasanya kalau dalam labor tuh middle skill gitu. Ya kenapa? Karena ya mereka pekerjaannya monoton gitu. Dan maksudnya secara economically itu lebih masuk gitu, investasi mesin, investasi teknologi ini lebih masuk untuk menggantikan mereka, karena gaji mereka udah lumayan gitu kan, udah lumayan tinggi dibandingkan low skill gitu. Nah itu, jadi ini ada dilema. Di satu sisi kita optimis dengan middle class sebagai backbone dari pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain juga ada ancaman bahwa ternyata yang namanya inovasi, perubahan teknologi juga mengancam keberadaan para middle class ini. Ya walaupun nanti kita harus diskusi lebih lanjut, maksudnya di Indonesia seperti apa hari ini, kok middle class masih growing kok gitu. Tapi menarik Yor, karena gini, kalau misalnya kita dengar ya, kalau misalnya disruptive teknologi yang paling kena itu pasti yang
low skill. Narasi yang terbentuk itu pasti low skill yang pasti kena. Tapi setelah yang lo jelasin tadi, gue sadar bukan low skill. Karena kenapa? Driver Gojek masih ada, orang bersih-bersih masih ada, meskipun ada alat pembersih robot itu yang vakum, tapi tetap aja ada orang yang bersih-bersih. Pasukan kuning juga masih banyak gitu kan. Lah, masalahnya sejarah membuktikan pekerjaan yang hilang itu yang middle class. Teller bank, middle class atau middle skill atau low skill? Middle skill. Accounting digantiin Excel, middle skill atau low skill? Middle skill. Betul. Iya kan? Berarti yang paling harus merasa terancam di sini itu middle skill. Nah, ini menarik nih. Gue jadiin clickbait apa ini menariknya? Karena benar. Orang itu yang middle class gitu. Gue kalau bisa bilang gue middle class. Itu terlalu percaya diri. Kalau saya inovasi itu bakalan menguntungkan gue gitu. Iya. Ya kan? Tapi sejarah membuktikan sebaliknya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya middle class, kalau misalnya definisi gua itu kalau saya karyawan belum punya saham atas perusahaan itu, I can state itu middle class. Karena gua nggak punya power. Ya. Karena masih rentan gitu ya. Rentan. Karena kalau misalnya ini opini sesuka gua ya. Karena ada beberapa karyawan itu yang udah high skill, itu dia punya saham, misalnya director. Jadi lo udah punya saham nih sekarang? Ya dikit lah. Asik. jadi kayak saya director atau chief atau bahkan untuk beberapa perusahaan selevel head itu sudah punya saham terhadap perusahaan itu. Jadi once misalnya perusahaan itu let's say punya robot buat gantiin kerjaan dia nggak masalah, dia punya saham terhadap perusahaan itu. You can imagine kalau misalnya dia itu cuma sebagai karyawan, ya kan? Apa yang dia terus tergantikan, ya udah wassalam. Ya.